Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu saya meninggal pada hari Jumat. Apakah bisa dikatakan husnul khotimah? Mohon dijelaskan tanda-tanda husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu artinya akhir dari kehidupan seseorang itu dalam keadaan berbuat baik. Lagi ngaji, balik dari majelis taklim, nak pergi majelis taklim, meninggal di majelis maulud, meninggal di majelis taklim, meninggal lagi nuntut ilmu, meninggal lagi sanjo gumawong silaturahmi. Itu termasuk husnul khotimah. Meninggal baca nyebut nama Allah, meninggal dalam keadaan berzikir, itu husnul khotimah. Kalau soal meninggal hari, pada hari itu cuman kelebihan hari. Man mata yaumul jum'ah aw lailatuha rufi'a anhu adzabal qabr aw kama qala Nabi. Siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, diangkat azab kubur. Kata Syekh Nawawi dalam kitab Tanqihul Qaulul Hasis, bukan diangkat azab kubur, tapi diazabnya sekaligus, tak ada diketengi. Misal dia kena azab 100, langsung kena 100, habis sudah itu. Tetap kena azab kalau dia ahli azab. Tergantung di amal hidupnya. Tergantung di amal hidup. Ayah saya sudah 3 tahun pensiun bekerja dan sudah tidak lagi menafkahi anak dan istri, serta malas untuk mencari pekerjaan. Dan ibu saya yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sedang bapak saya sibuk mengurus pekerjaan rumah, padahal kondisi ayah saya masih sehat. Mohon penjelasan. Selagi anaknya belum mampu untuk mencari rezeki dalam kehidupan, seorang bapak tetap wajib menafkahi anak dan istrinya, kecuali kalau anaknya sudah baca mencari rezeki dewek, maka dianya mencari rezeki dewek untuk menghidupi dirinya, bahkan menghidupi diri wong tuanya. Itu. Jadi wong tuanya istirahatlah. Ayah istirahat, ibu istirahat. Baca laku nyari duit. Bayar lampu, bayar banyu, beli beras, beli minyak, baca laku. Itu artinya berbalik kewajiban. Karena dia sudah merasa mampu. Tapi kalau anaknya masih belum mampu, dia masih punya kewajiban. Jadi yang penting wong lanang tadi, dia harus mencari dulu rezekinya. Kalau dia tidak dapat, baru lepas. Kalau ibunya ikhlas bekerja untuk menghidupi suami dan anak, tidak apa-apa. Tapi kalau istri tidak ikhlas memberi makan kepada suami, maka suami itu dayus. Suami yang tidak mau menafkahi istri dan anaknya, hukumnya dayus. Wong dayus tidak akan mencium bau syurga. Kalau nandak ngidupi, beda dengan donya ada kemampuan tapi belum ada kesempatan. Saya ibu dengan 2 anak, baik nifas dan haid. Saya tidak yakin mandi wajib saya sah. Dan terkadang juga saat haid saya lupa mandi wajib. Mohon dijelaskan cara mandi wajib dengan benar. Ini nak minta teorinya pun tengok prakteknya. Makin nak jelas pula. Jadi
Tidak mungkin lah habis haid, habis nifas lupa mandi. Tak masuk akal. Kecuali kalau dia ni kena penyakit penyu. Penyungka. Itulah, jadi kalau ada kasus macam ini, kita lanang juga artinya harus ngingat ke bini kita. Bahkan kalau dia habis haid, suami nak ngajak berhubungan badan, haram hukumnya kalau belum mandi. Misal bininya habis haid, mennya sudah selesai, suaminya ada hajat ngajak berhubungan, tapi dia belum mandi haid, belum mandi nifas, haram hukum. Suruh mandi wajib dulu. Omongan tu kita ni apa, sayang di Banyung Ustaz. Jadi sekalian perikinan. Tak mungkin lah, kalau lupa tak mungkin. Ini akibat keteledoran. Kan selesai nifas, selesai haid, dah tahu, mandi langsung. Maka itu mandi wajib baik selesai jima maupun haid maupun nifas dianjurkan segera dilaksanakan. Takut inilah, sudah belum mandi? Rasanya sudah. Belum. Itu akibat diundur-undur. Kaget. Akhirnya antara ingat dengan lu. Saya mau bertanya, pertama saat tawaf ifadah saya tertidur dan baru bangun dan baru ingat kalau belum tahallul. Di mana ini tidur ini? Di mana tidur ini? Tawaf ifadah sambil tidur. Serami itu wong banyak tidur. Setelah tawaf saja. Setelah tawaf capean itu. Selesai tawaf ifadah, tertidur di hotel, lupa tahallul. Lalu minta potong rambut jemaah wanita. Benar ini, tak apa-apa, sah. Saat tahallul pada ibadah umrah, saya tidak membawa gunting dan minjem dengan jemaah lain, dan jemaah itu minta sekalian saya potong juga rambut. Bagaimana hukum umrah? Sah. Apakah boleh baca Al-Quran dengan kondisi berbaring sambil menunggu mata ngantuk? Boleh, tak apa-apa. Apakah seorang pelaut dapat disebut musafir? Asalnya keluar dari batas kota yang dia tinggali, namanya musafir. Misal dia lah metu agak Sungsang, dia sudah metu agak ke Bangka, Mentok, itu sudah musafir. Kalau misalnya ke sini agak menganjat, belum. Baru nak jadi musafir. Nah, sini agak-agak Belamusi sini, lewat dari sungai apa itu? Sungai Morgan terus Sungai Buayo, sungai terus kalau lewat batas antara Palembang dengan masuk arah Banyuasin, itu sudah disebut di luar daripada dan musafir. Kapal tadi? Iya, kapal laut. Apa hukum orang yang menjual pirek atau alat sabu tapi dia tidak memakai narkoba? Apakah berdosa? Orang yang memfasilitasi dosanya lebih besar dari wong yang memakai. Coba kalau dia tidak nyual, wong tidak maki. Dia tidak nyual, wong tidak maki. Jadi orang yang memfasilitasi kemaksiatan itu dosanya lebih besar dari wong maksiat. Jadi tetap haram, tetap hukumnya haram. Orang yang mengizinkan acara maksiat sama baik,
kemaksiatan tadi dia yang nanggungnya. Pokoknya intinya memfasilitasi kemaksiatan, dosanya lebih besar dari orang maksiat. Dalil wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan saling tolong dalam kemaksiatan dan permusuhan. Dalam hadis man a'ana 'ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu. Siapa yang saling tolong dalam kemaksiatan walau hanya satu kalimat, satu kata, maka sama hukumnya dengan orang yang berbuat itulah. Jadi tetap hukumnya haram dan hasilnya juga hasil haram. Sama baik dengan pengguna barang haram tadi. Wallahu alam bisawab. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min arbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya Allahumma farij humumana wakshif kurubana wastur uyubana washrah sudurana wa yassir umurana waghfir dhunubana waqdi hawaijana wakhdim bisalihati a'malana ya rabbal alamin ya dzal jalal wal ikram. Amitna ala dinil islam wa amitna ala kalimatil ikhlas wa bi kalimati la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Sallallahu ala khairil bariyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.